materi desain grafis dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian desain grafis, yang kedua ada jenis desain grafis, yang ketiga ada prinsip dan elemen desain grafis. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian desain grafis. Desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi seefektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas, sedangkan grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa desain grafis ini merupakan ilmu yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan sebuah rancangan bentuk gambar dengan tujuan akhir sebagai kepentingan percetakan. Jadi itulah pengertian tentang desain grafis, dan kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu jenis desain grafis. Adapun beberapa jenis dari desain grafis yang sering digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada drafter. Fungsinya membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitektur atau industri. Info memerlukan ketelitian yang tinggi. Aplikasi yang dapat digunakan antara lain AutoCAD, ArchiCAD, 3D Revit arsitektur. Yang kedua ada editor. Editor berfungsi untuk membuat cover atau sampul, stiker, logo, poster, kartu nama, dan lain sebagainya. Info sering dibutuhkan dalam dunia publikasi dan periklanan. Aplikasi yang dapat bisa digunakan Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Yang ketiga ada layouter. Fungsi untuk membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak dipandang. Informasinya sering dibutuhkan dalam dunia percetakan. Aplikasi yang dapat digunakan MS Publisher, Adobe PageMaker, Adobe InDesign. Yang keempat ada Art Director. Fungsinya untuk membuat karya seni berupa visual effect atau hiasan. Informasinya memerlukan kreativitas yang tinggi. Aplikasi yang dapat bisa digunakan Photoshop, CorelDRAW, Art Creator, dan PhotoPaint. Yang kelima ada Photographer. Fungsinya untuk pengeditan foto. Informasinya harus mempunyai keahlian yang tinggi dalam fotografi, jago mengedit foto sesuai dengan event yang perfect, memerlukan kreativitas yang tinggi, dan menguasai software aplikasi editing. Aplikasi yang dapat digunakan adalah Photo Studio. Yang keenam ada animator. Fungsinya untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion grafis, iklan, dan juga film fantasi. Informasinya memerlukan daya tahan yang tinggi, memerlukan kesabaran yang tinggi, memerlukan kreativitas yang tinggi, dan memerlukan pengetahuan yang tinggi. Aplikasi yang dapat bisa digunakan Adobe Flash, Adobe After Effects, 3 dimensi maya, GIF Animator. Yang ketujuh ada visualisator. Fungsinya untuk memberikan suatu gambaran dalam sebuah karya produk yang berbentuk real atau 3 dimensi. Informasinya, setiap orang yang ingin menggunakan desain grafis jenis ini harus memiliki kemampuan otak kanan yang tinggi. Menguasai aplikasi desain grafis visualisator sering dibutuhkan dalam dunia visualisasi produk dan presentasi produk. Aplikasi yang dapat bisa digunakan adalah 3 dimensi Max, AutoCAD, dan Digital Clay. Yang ke-8 adalah video editor. Fungsinya untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Informasinya memerlukan imajinasi yang tinggi, sering dibutuhkan dalam dunia industri musik dan perfilman. Aplikasi yang dapat digunakan
After Effects, Sony Vegas, Video Studio. Yang kesembilan ada Integrator Designer. Fungsinya untuk mengedit film atau video sekaligus merangkapnya sebagai video shooter. Aplikasi yang dapat digunakan adalah Premiere Pro. Jadi, itulah jenis desain grafis. Yang berikutnya kita akan masuk ke materi, prinsip, dan elemen desain grafis. Di dalam prinsip desain grafis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Dalam sebuah desain dibutuhkan adanya kesatuan untuk menciptakan sebuah komposisi dan perpaduan yang teratur di antara elemen-elemen desain yang lainnya. Kesatuan sendiri merupakan sebuah prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur elemen desain yang disusun, baik itu berupa wujud maupun ide yang melandasinya. Kesatuan diperlukan untuk menyelaraskan karya seni atau desain yang terdiri dari beberapa elemen-elemen desain. Dengan adanya kesatuan itu, elemen-elemen dalam desain tersebut saling mendukung dan memperoleh fokusnya masing-masing. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan sebuah prinsip untuk menghindari kesan berat sebelah pada suatu desain. Stabilitas dalam sebuah desain atau karya diperlukan untuk menciptakan elemen yang merata pada setiap sisinya, menghindari terciptanya tampilan yang berat pada titik visual tertentu. Karena setiap elemen desain memiliki ketentuan dan porsinya masing-masing, sehingga dapat dihasilkan visual yang merata. Dengan adanya prinsip ini, keseimbangan juga diperlukan untuk memberikan peringatan agar desainer tidak berlebihan pada suatu elemen saja. Yang ketiga ada irama atau ritme. Irama atau ritme merupakan sebuah prinsip penyusunan elemen-elemen desain dengan mengikuti suatu pola penataan tertentu secara teratur agar didapatkan kesan yang menarik. Dengan melakukan proses pengulangan atau repetisi pada elemen-elemen desain, maka akan tercipta sebuah pola dan irama. Irama juga mampu menciptakan sebuah desain yang menarik serta mampu menyampaikan pesan atau informasi dari desainer kepada target audiensnya. Yang keempat ada kontras. Kontras adalah penggunaan elemen pada warna. Penggunaan prinsip kontras pada suatu desain bertujuan sebagai vitalitas agar desain atau karya tidak terkesan monoton. Tentu untuk penggunaan kontras dapat ditampilkan secukupnya agar tidak merusak keseimbangan yang ada dan dapat memunculkan ketidakteraturan dan kontradiksi yang jauh dari kesan harmonis. Yang kelima ada fokus. Fokus dalam prinsip desain selalu diperlukan untuk menciptakan sebuah komposisi yang dapat menunjukkan bagian yang dianggap penting dan menjadi perhatian utama atau ide utama dalam karya atau desain tersebut. Keharmonisan dalam membuat suatu fokus dapat dilakukan dengan menjaga fokus tersebut dan menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar fokus mendukung fokus yang telah ditentukan. Fokus juga akan menjadi bagian yang penting dalam sebuah desain atau karya karena akan menjadikan hal tersebut sebagai point of interest yang dapat menyampaikan pesan dari desain atau karya tersebut. Yang keenam adalah proporsi atau proportion. Prinsip proporsi adalah perbandingan ukuran antara elemen dengan elemen dan bagian dengan bagian secara keseluruhan. Pada prinsip proporsi tersebut lebih menekankan pada ukuran suatu elemen atau unsur yang akan disusun dan sejauh mana ukuran itu menunjang keharmonisan tampilan pada suatu desain atau karya. Proporsi ini juga akan memberikan dampak atau efek yang harmonis dalam sebuah desain atau karya. Dengan pemilihan proporsi elemen atau unsur yang tepat, akan membuat desain lebih mudah untuk menyampaikan informasi di dalamnya. Jadi, itulah yang dimaksud dengan prinsip desain. Dan berikutnya kita akan masuk ke materi elemen desain.
Elemen desain adalah suatu hal yang terpenting dalam sebuah desain grafis. Hal nyata inilah yang akan mewujudkan prinsip desain. Di dalam elemen-elemen desain terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah garis atau line. Garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkung atau lurus. Yang kedua ada bentuk atau shape. Bentuk adalah seperangkat garis yang ditempatkan berdekatan, memiliki diameter, tinggi dan lebar. Ini merupakan objek dua dimensi. Berdasarkan sifatnya, bentuk dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu huruf, simbol, dan bentuk nyata. Selain itu, hal ini dapat digunakan sebagai perantara sebuah ide. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur merupakan sebuah visualisasi dari permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Yang keempat adalah ruang. Ruang adalah jarak yang memisahkan antara sesuatu. Biasanya digunakan memisahkan atau menyatukan elemen-elemen layout. Ruang juga berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mata. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasian ruang digolongkan menjadi dua unsur, yaitu objek atau figur dan latar belakang atau background. Yang kelima adalah ukuran. Ukuran adalah seberapa besar atau kecil suatu hal. Perbandingan ukuran suatu bentuk terhadap bentuk lainnya. Dengan menggunakan elemen ini, kamu dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain, sehingga orang akan tahu sisi menarik atau menonjol dari desain itu dan melihatnya terlebih dahulu. Yang keenam adalah warna. Warna merupakan media paling akhir dalam komunikasi simbolik dan yang terpenting. Nyatanya, warna dibagi ke dalam dua session. Warna yang timbul karena sinar atau RGB dan warna yang dibuat dalam unsur tinta atau cat atau CMYK. Dengan warna, si desainer dapat menampilkan identitas, menyampaikan pesan atau menarik perhatian serta menegaskan suatu.